Selamat datang dan mendengarkan novel yang berjudul My Baby CEO, keluaran Mangatun, dengan autor Mayova. Pengisi suara Kentang. Bab 3, harapannya telah hancur. Menghisap manisnya filter rokok miliknya, Brian menghirup dalam dan menghembuskan kepulan asap ke udara. Melampiaskan perasaan kesalnya, Brian masih setia dengan rokok di sela-sela jarinya sejak Shea pergi keluar dari apartemen. Brian masih memandangi pintu, di mana Shea tadi pergi begitu saja dari apartemennya. Rasanya sedikit menggelitik pikiran Brian saat Shea tidak mau menerima cek darinya dan malah merobeknya. Dalam hati Brian, dia sedikit tertarik dengan keberanian Shea yang melawannya. Rasanya adrenalinnya terpacu mengingat kembali kenikmatan yang dia dapati dari Shea. Tapi bagi Brian, yang sudah berpuluh kali mengenal wanita, dia hafal betul bahwa wanita seperti Shea akan merasa jual mahal di awal saja. Karena pada akhirnya dia akan bertekuk lutut padanya. Saat Brian sedang menikmati rokoknya, dia mendengar pintu apartemennya terbuka, dan dirinya sudah bisa menebak siapa yang datang. Hai, sapa Felix yang baru saja masuk, dan tebakan Brian tepat, karena hanya Felix lah yang tahu akses masuk ke apartemennya. Asisten dan temannya ini adalah orang yang paling dekat dengannya. Bagi Brian, Felix sudah seperti saudara. Umurnya yang sama dengannya, yaitu 25 tahun, membuatnya sama-sama menikmati hidup dengan cara mereka yang sama. Bermain dengan wanita adalah kenikmatan bagi mereka berdua. Tapi mungkin Brian lebih gila dibandingkan Felix, karena Brian bisa meninggalkan pekerjaannya demi mencari kenikmatan duniawinya. Maaf, wanita yang aku kirim tadi tidak bisa datang. Felix seraya menundukkan tubuhnya di atas sofa, tepat di hadapan Brian. Dia sudah datang tadi ke sini, ucap Brian diiringi tawa. Brian masih merasakan senangnya mengingat menikmati tubuh Shea. Oh ya, aku pikir dia tidak datang, karena tadi dia menghubungiku bahwa dia tidak datang. Felix sedikit bingung, karena dengan jelas tadi wanita yang dipesannya menghubunginya tidak bisa datang. Mungkin saja tadi dia berubah pikiran dan memutuskan datang ke sini, ucap Brian. Lalu untuk apa kamu kemari? Tanya Brian kembali. Aku mau bertemu sekretaris Regan di sini, ucap Felix seraya menempelkan ponselnya mencoba menghubungi Shea. Untuk apa sekretaris Regan kemari? Bukannya tadi kamu sudah bertemu dengannya? Tadi ada berkas yang lupa dibawa sekretaris Regan, dan saat tadi dia menghubungiku, aku masih bersama Angel. Jadi kusuruh dia kemari. Felix masih saja terus mencoba menghubungi Shea. Aduh, kenapa teleponku tidak diangkat? Gerutu Felix. Mungkin dia sedang dalam perjalanan kemari. Mungkin. Akhirnya Felix menghentikan diri untuk menghubungi Shea. Felix langsung meletakkan ponselnya di atas meja. Tapi sayangnya saat dia belum sempurna meletakkannya, ponselnya terjatuh ke samping meja. Tangan Felix langsung meraih ponselnya yang terjatuh. Tapi matanya menajam saat melihat map terjatuh di samping meja. Tepat di bawah ponselnya, Felix mengambil ponsel sekaligus map yang tergeletak di lantai. Map apa ini? Tanya Felix pada Brian. Brian memperhatikan map yang ditunjukkan oleh Felix. Dia mencoba mengingat map apa itu. Tapi sejenak dia mengingat bahwa map itu dibawa oleh Shea. Oh, itu map yang dibawa wanita tadi. Brian yang masih menikmati rokoknya menghembuskan asap rokoknya ke udara. Felix menautkan kedua alisnya mendengar ucapan Brian. Untuk apa dia membawa map? Kamu pikir dia sedang ingin melamar kerja? Cibir Felix. Brian langsung tergelak saat mendengar ucapan Felix. Iya, melamar menjadi wanitaku. Brian masih berucap disertai tawa. Felix hanya memutar bola matanya malas. Mendengar ocehan tidak bermutu dari Brian, dirinya langsung beralih pada map yang dipegangnya. Rasa penasaran membuatnya ingin melihat apa isi map itu. Kedua mata Felix membulat sempurna saat membaca berkas apa yang terdapat dalam map. Ini data penjualan Maxen Company, ucap Felix menatap tajam pada Brian. Lalu, Felix semakin menajam saat menatap Brian. Kamu bilang lalu? Tanya Felix yang masih tidak habis pikir. Bagaimana berkas ini sampai di sini? Tadi sudah aku bilang bukan, wanita yang kamu kirim yang membawanya, ucap Brian menjelaskan kembali. Felix masih mencerna dengan baik ucapan Brian, dan sebaliknya,
Brian yang baru saja menjelaskan bahwa berkas yang di tangan Felix adalah berkas yang dibawa Shea, memahami kembali ucapannya. Kalau berkas ini yang dibawa wanita yang kamu maksud, berarti wanita itu adalah sekretaris Regan. Felix lebih dulu menemukan jawaban dari ucapan Brian. Brian langsung tersentak saat mendengar bahwa wanita yang dia tiduri tadi adalah sekretaris Regan. Apa kamu tadi bertanya namanya? Tanya Felix. Felix benar-benar berharap bahwa dugaannya salah. Kalau Sheila yang membawa berkas ini. Shea, namanya Shea. Brian mengingat kembali nama wanita yang baru saja dia nikmati tubuhnya. Tubuh Felix melemas mendengar nama Shea disebut oleh Brian. Dia tidak tahu bagaimana bisa Brian mengira Shea adalah wanita yang dikirimnya. Apa kamu tidak bertanya lebih dulu padanya? Felix masih berusaha mencecar Brian. Brian mengingat apa dirinya bertanya atau tidak. Dia bilang, dia diminta oleh dirimu kemari. Felix benar-benar sudah kehilangan kesabarannya bertanya dengan Brian. Rasanya Tuhan begitu adil menciptakan pria tampan di hadapannya, tapi begitu bodoh. Setidaknya Brian punya kekurangan dalam dirinya. Maksudku, apa dia tidak menjelaskan tentang berkas ini? Tanya Felix seraya menunjukkan berkas yang dipegangnya. Rasanya Brian malas sekali mengingat sesuatu yang tidak penting. Yang dia ingat adalah hanya kenikmatan yang tadi dia dapatkan. Tapi saat melihat tatapan tajam Felix, mau tidak mau dirinya mengingat. Brian mencoba mengingat dan ingatannya sampai di saat Shea ingin pergi dari apartemennya dan mengatakan bahwa dirinya hanyalah mengantar berkas. Dia mengatakan itu. Lalu, kenapa kamu tidak tahu saat aku bertanya berkas ini? Aku tadi terlalu bernafsu, jadi aku tidak terpikir. Apa kamu meniduri Shea? Tanya Felix begitu kaget. Lebih tepatnya aku memperkosanya, karena tadi dia menolak. Apa kamu gila? Apa kamu tidak tahu dia sekretaris Regan? Felix masih tidak habis pikir bahwa Brian meniduri Shea. Gimana aku tahu? Yang aku tahu dia datang karena dirimu, jadi aku pikir dia datang memang hanya untuk aku tiduri. Felix memijat keningnya, rasanya kepalanya berdenyut saat mendapati Brian dengan santainya menjawab bahwa dia sudah meniduri Shea. Tapi harusnya kamu mengkonfirmasi dulu. Kamu tahu bukan sekarang bahwa dia sekretaris Regan, dan sekarang apa yang harus kita lakukan? Kenapa harus susah-susah? Dia hanya sekretaris bukan? Tinggal berikan saja dia uang, dan dia akan tutup mulut. Apa kamu yakin dia mau? Tanya Felix. Brian membeku mendapatkan pertanyaan dari Felix. Dirinya mengingat bahwa Shea tadi merobek cek darinya. Kamu atur saja dan pastikan dia tutup mulut. Felix hanya bisa pasrah saat mendengar ucapan dari Brian. Sebagai atasannya, Brian begitu menyebalkan. Karena dalam situasi bersalah, dia melemparkan tanggung jawab menyelesaikan padanya. Baiklah, aku akan mencoba menemuinya. Besok jam berapa aku akan berangkat? Brian mengingat perjalanannya ke luar negeri. Besok pagi jam 7, dan pastikan kamu tidak terlambat. Felix memberikan peringatan keras pada Brian. Ya, jawab Brian malas. Dan pastikan ada wanita selama aku di sana sebulan. Aku pasti akan sangat bosan di sana. Ucapnya melanjutkan ucapannya. Felix hanya bisa menghela nafasnya. Mengenal Brian sudah membuatnya tahu bahwa membuat Brian fokus pada pekerjaannya adalah hal yang paling sulit. Shea yang keluar dengan gontai dari apartemen Brian, dengan menahan rasa sakit hati dan sakit di bagian bawah, Shea kembali ke rumahnya. Menaiki taksi, Shea menuju rumahnya. Air mata yang masih tersisa masih mengalir di pipinya. Sepanjang di dalam taksi, Shea masih meratapi nasibnya yang menerima kejadian yang menyakitkan ini. Entah dirinya harus menyalahkan siapa atas kejadian yang menimpanya. Regan yang memintanya mengantar berkas, atau dirinya yang menerima tawuran untuk masuk ke dalam apartemen Brian. Tapi semua sudah terjadi, dan tak bisa lagi dia hindari. Hanya penyesalan saja yang tersisa dalam dirinya. Sesampainya di rumah, Shea langsung mengganti baju yang dikenakannya. Rasanya dia benar-benar jijik melihat baju yang dikenakan. Dirinya nampak seperti wanita murahan saat memakai pakaian yang minim itu. Saat Shea mengganti bajunya, tampak tanda merah menghiasi tubuhnya. Melihat tubuhnya, rasanya Shea benci sekali dengan tubuhnya. Tubuh yang orang bilang indah, ternyata membuat pria itu menyakitinya. Shea merebahkan tubuhnya di atas tempat tidurnya. Sesaat setelah dirinya mengganti bajunya, matanya menatap kosong pada langit-langit kamarnya. Bayang-bayang kejadian tadi masih tergambar di ingatannya dengan baik.
Tidak ada keluarga, membuatnya tidak ada tempat bersandar di saat seperti ini. Harapannya seketika hancur berkeping-keping. Andai masih ada orang tuanya, pastilah mereka akan sangat kecewa dengan Shea yang telah membuat malu mereka. Tapi walaupun tidak adanya orang tua, tetap saja dirinya malu dengan semua yang terjadi padanya. Shea meraba tubuhnya, seakan mengingat perlakuan kasar dari Brian yang menyakitinya. Dilihatnya pergelangan tangannya, dan mendapati jejak merah yang membekas menyiksakan sakit. Tapi mungkin sakitnya tidak akan lebih sakit dari bagian bawah miliknya. Saat mengingat sakit yang dirasakan olehnya, kebencian pada Brian kembali muncul. Ingin rasanya dia melaporkan Brian dan membawa kasus ini ke meja hijau. Tapi dia mengingat ucapan Brian bahwa dia bisa membayar pengadilan untuk memenangkan kasus ini, dan usahanya akan sia-sia saja jika dia tetap berusaha melawan Brian. Dengan mudah, Brian akan membuat dirinya seolah tidak bersalah, mengingat dirinya lah yang datang ke apartemen Brian. Pikirannya yang begitu dipenuhi kesedihan, akhirnya mengantarkannya memejamkan matanya. Rasa lelah yang masih begitu mendera membuatnya seketika terbawa ke dalam alam mimpi. Keesokan paginya, Shea bangun dan bersiap ke kantor. Sebenarnya dia masih ingin di rumah, tapi mengingat tanggung jawabnya, dia tidak mau mengecewakan. Shea ingat betul bahwa masuk ke Maxon Company adalah impiannya, dan dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Mencoba bersemangat, Shea menuju ke halte bus. Dengan berjalan di dalam bus, Shea menuju ke kantornya. Sesampainya di kantor, Shea langsung menuju ke meja kerjanya, menyalakan laptopnya, memulai aktivitasnya. Tapi pikirannya tetap kosong. Fokusnya beralih pada kejadian demi kejadian yang menimpa dirinya. Bayangan-bayangan itu belum bisa hilang sama sekali dari ingatannya. Pagi, sapa Regan yang baru saja datang saat keluar dari lift. Regan melihat Shea yang melamun. Biasanya Shea akan menyapanya terlebih dahulu padanya. Tapi sampai saat langkahnya sampai di dekat meja Shea, wanita itu tidak menyadari sama sekali. Akhirnya Regan menyapa Shea lebih dahulu. Shea tersentak saat mendengar seseorang menyapanya. Dirinya langsung menengadah melihat ke arah orang yang menyapanya. Mata yang mengecil akibat menangis semalam, seketika membulat sempurna menampilkan pupilnya. Saat melihat Reganlah yang di hadapannya. Pagi Pak, sapa Shea. Regan menatap tajam pada Shea. Dalam hatinya berpikir, ada yang nampak berbeda dari Shea. Mata Shea yang biasanya nampak indah terlihat mengecil. Terlihat matanya sembab, dan Regan yakin itu karena menangis. Apa kamu baik-baik saja? Suara Regan terdengar datar, tapi penuh penekanan. Menyadari bahwa Regan memperhatikannya, Shea langsung menundukkan pandangannya, menyembunyikan matanya yang sembab. Saya baik-baik saja, Pak, ucap Shea seraya menundukkan pandangannya. Regan bukan tipe orang yang suka memaksa. Saat dia mendapati bahwa Shea tidak mau mengatakan apa-apa, dia tidak mendesak dan memaksa. Baiklah, kalau begitu bacakan jadwalku, ucap Regan. Baik Pak. Shea langsung mengekor, mengikuti Regan masuk ke dalam ruangan Regan. Berdiri di samping meja kerja Regan, Shea membacakan jadwal Regan. Shea masih menundukkan pandangannya agar Regan tidak melihat matanya. Ingin rasanya dia mengatakan pada Regan apa yang menimpa dirinya. Tapi mungkin percuma jika dia mengatakan pada Regan, mengingat Brian adalah adik iparnya. Apa kamu sudah antar berkas pada pihak Edian Company? Tanya Regan. Saat ditanya tentang berkas yang harus diantarnya ke Edian Company, dirinya mengingat bahwa Brian tidak menanggapinya sama sekali. Berkas yang dia berikan, Brian malah sibuk dengan dirinya. Sudah Pak. Shea hanya berharap Brian akan melihat berkas yang dibawanya. Regan yang mendengar jawaban Shea tergerak untuk menatap Shea. Regan melihat dengan jelas bahwa Shea masih menunduk. Dalam hatinya masih bertanya, apa yang terjadi pada sekretarisnya itu? Saat mata Regan memperhatikan Shea, matanya menajam saat melihat tanda merah yang berada di leher Shea. Sebagai seorang pria, dia tahu bahwa itu adalah bekas kecupan karena dirinya biasa melakukannya pada Sally. Tapi Regan memutar ingatannya.
Kemarin Shea mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki kekasih. Dan siapa yang mengecup Shea dan meninggalkan bekas? Batin Regan. Apa ada lagi, Pak? Tanya Shea pada Regan. Regan yang sibuk dengan pikirannya tersentak saat mendapatkan pertanyaan dari Shea. Tidak. Baiklah, saya permisi. Shea berlalu sesaat setelah meminta izin. Regan masih memandang Shea, hingga Shea hilang dari pandangannya, hilang di balik pintu. Aku rasa ada yang terjadi padanya. Para pendengar semua, episode ini. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.